Ya, haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh dengan penyertaan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, akan ucapan syukur kita sama Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Dan jika kami boleh ada Tuhan di dalam rumah-Mu hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi Kau punya rencana yang indah bagi setiap kami. Kau punya pesan yang Kau sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini juga Tuhan Kau sudah ada di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus-Mu siap tercurah bagi setiap kami, bahkan memenuhi tempat ini Tuhan, mengalir memenuhi tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Kami siap mengucap syukur, kami siap dengan pujian penyembahan kami, dan semuanya hanyalah untuk kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, sambil kita merenungkan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita, sepanjang hari kita. Jesus, Jesus. Semua tentang-Mu. Di waktuku, setiap langkahku penuh cinta-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu sempurna
Setiap proses kehidupan yang boleh kita lewati bersama Tuhan,
pengalaman demi pengalaman kita sama Tuhan, mari kita ingat-ingat kasih-Nya. Dia sudah begitu baik buat setiap kita, sehingga kita boleh ada sampai titik ini. Semua yang kita punya, semua yang boleh kita capai, semua yang boleh kita raih, semua karena Tuhan. Dan kata Maria, cuma Tuhan tempat ini. Kita mau terus menyembah Tuhan, akan ucapan syukur kita sama Tuhan. Bukan hanya saat ini, tapi seumur hidup kita, sepanjang hidup kita, siang, malam, biarlah hidup kita jadi dupa yang harum buat Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi kesukaan Tuhan, favoritnya Tuhan. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, day and night. Sekarang
kali kami mau menaikkan Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita naikkan pujian ini, saya percaya kita boleh melewati hari demi hari pengalaman hidup, pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau saya boleh sharing singkat Bapak Ibu, beberapa hari belakangan ini saya mengalami banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Ada yang baik, ada yang gak enak, tapi saya percaya semua itu ada maksud Tuhan. Amin. Ada rencana Tuhan di balik semua itu yang boleh kita alami. Dan saya percaya kalau kita semua boleh mengalami itu, karena Tuhan punya maksud, yaitu kita ingin menjadi bukti kebesaran Tuhan. Amin. Apapun yang kita alami, setiap proses kehidupan yang kita alami, pastikan hidup kita jadi bukti kebesarannya. Haleluya, puji Tuhan. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari sekali lagi Bapak Ibu katakan, hidupku tuh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari kita berdiri bersama, katakan, menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, hidupku menggenapi tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan saat Engkau bersama dengan kami ya Tuhan.
Hidup kami bukanlah hidup yang biasa-biasa saja ya Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang dipenuhi dengan kuasa yang daripadamu ya Tuhan. Dan kami berjalan dari mujizat kepada mujizat yang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biar hari ini Tuhan, pagi hari ini Kau berbicara bagi kami ya Tuhan di tempat ini. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan, hanya berkata-kata menurut apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Biar boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap sambut kebenaran firman-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap sambut kebenaran firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, sukacita boleh berada di tempat ini. Terima kasih untuk undangannya Pastor Nathan, Pastor Lina. Ya, saya baru berada di himba ini kali ini. Kalau kesininya udah beberapa kali gitu ya, tapi baru berada di depan ini sekali ini baru. Jadi saya perlu memperkenalkan diri ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dia banyak anak-anak muda di sini. Anak saya juga ibadah di sini. Ya, nama saya Gracia. Saya melayani bersama suami saya di GBI Rembrandt di Citraraya. Kami punya 3 anak. Yang pertama itu Ariel yang ibadah di sini. Ya, kemudian ada Ethan dan Abigail itu melayani di tempat kami di GBI Rembrandt. Nah, puji Tuhan, kami beberapa tahun kenal ya dengan Pastor Nathan, Pastor Lina. Ya, kami sangat merasakan kekeluargaan di tempat ini. Amin. Ya, ini rumahnya homey, benar-benar homey gitu. Ya, bukan apa gereja tapi berasa homey gitu rumahnya ini ya. Nah, saya diberi tema oleh Pastor Lina yaitu tentang keep the fire burning. Ya, hari ini saya mau ambil dari sisi bagaimana seorang disciple, seorang murid bisa menjaga api supaya tetap menyala, gitu ya. Kita ini semua kan sejak terima Tuhan Yesus, itu goalnya adalah ujung-ujungnya kepingin menjadi semakin serupa dengan Yesus, amin. Dan untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus, kita perlu menjadi seorang murid. Nah, jadi di dalam Alkitab itu kita bisa melihat, next slide ya, ada 2 macam api sebenarnya gitu ya. Yang pertama tuh api dari kasih dan anugerah Tuhan, ya ini yang di Imamat 6 ayat 12-13 itu, ya di mana persembahan itu harus dibakar dan apinya terus harus menyala gitu ya. Nah, itu dikatakan bahwa ini secara simbolik itu menjadi simbolik dari penebusan yang abadi yang dibutuhkan oleh manusia. Ada korban bakaran, ya, dan itu harus dijaga terus apinya supaya terus menyala, gak boleh padam, ya. Artinya adalah penerimaan yang terus menerus dari ibadah itu oleh Allah. Nah, kemudian juga ada hubungan yang tak terputus antara Allah dengan Israel, bangsa Israel. Ya, itu di perjanjian lama gitu ya. Tapi di dalam perjanjian baru itu kemudian diartikan sebagai pendamaian yang bawa kita dalam persekutuan dengan Allah secara kontinu. Karena kita sekarang udah gak mempersembahkan lagi ya korban bakaran, bawa binatang, lalu disembelih, dibakar di atas mezbah altar itu. Tapi kita sekarang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, gitu ya. Tapi juga ada jenis api yang kedua, yaitu tentang api kemurkaan Tuhan, ya. God's wrath against sin. Jadi tentang api yang memberikan penghukuman atas dosa, ya. Api yang kalau api turun membakar persembahan itu kan artinya ada perkenanan Tuhan turun ya. Gak cuma di Imamat ini gitu kan, tapi juga ada persembahannya Elia, api Tuhan menyambar gitu ya. Lalu ada juga yang kisah-kisah yang lain, api Tuhan menyambar untuk menyatakan Tuhan itu berkenan atas persembahan itu. Tapi juga ini api yang lain adalah api yang membakar, ya. Yang namanya api itu tidak bisa lepas dari namanya pemisahan dari dosa, gitu ya. Ketika di Imamat 4 ayat 10-21 itu dikatakan
korban bakaran itu sebagai korban penghapus dosa dibakarnya di luar perkemahan, gak boleh di dalam perkemahan gitu ya, karena itu memisahkan gitu, itu pemisahan. Demikian juga ketika Tuhan Yesus mati di surga, itu juga adalah dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 11 sampai 13. Demikian pula penebus dosa kita menderita di luar gerbang. Tuhan Yesus matinya juga di luar kota Yerusalem, harus keluar dari kota Yerusalem. Nah, Bukit Kalvari memang tidak jauh gitu ya dari situ, tapi harus dibawa keluar karena tidak boleh dinajiskan tempat kudusnya Tuhan gitu ya, di tempat itu oleh orang yang berdosa, dibawa keluar. Nah, kita mau bicara api yang terus menyala, itu adalah api yang berarti ada perkenanan Tuhan di dalamnya. Amin. Nah, kalau dia tadi di Imamat 6 ayat 9 sampai 13 itu ya, itu ada 3 kali disebutkan bahwa api di mezbah harus dipelihara menyala di atasnya. Saya percaya tadi sempat ngobrolan di rumahnya udah beberapa kali ya, pasti udah dibahas ya tentang hal ini ya. Api di atas mezbah harus menyala. Imamnya bawa kayu tiap hari, kasih bahan bakar terus gitu ya, supaya terus menyala, dijaga terus. Nah, berarti ini ada sesuatu usaha gitu ya. Kalau didiamin mati apinya. Jadi kita nih perlu menjaga api itu untuk terus menyala. Kita bawa ke dalam perjanjian baru, ke dalam masa kini. Coba next slide ya. Api yang dari Roh Kudus itu turun membaptis orang percaya. Siapa yang di sini percaya Anda sudah dibaptis Roh Kudus? Anda di dalam Roh Kudus, ada Roh Kudus di dalam kita. Amin ya. Nah, itu terus kita bangun juga gitu. Kita nyalain terus apinya gitu. Di pesannya Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu ya. Ini adalah seorang bapak rohani, Paulus sebagai seorang bapak rohani menumpangkan tangan atas anaknya gitu ya. Anak rohaninya impartasi, ada impartasi Roh Kudus atas Timotius. Kalau di dalam terjemahan yang lain itu dikatakan mengobarkan karunia tuh to flame into flame ya, kayak dikipasin gitu menjadi suatu bara. Nah, coba lihat gambaran selanjutnya. Jadi kalau di dalam masa lalu tuh sama sih sekarang ini sebenarnya api itu di atas persembahan tuh seperti pakai arang lah gitu ya. Nah, arang kalau udah dinyalain, udah dikasih api, lalu didiemin gitu ya, ya dia tetap nyala gitu sih. Ya masih ada apinya di dalamnya, itu ada baraknya gitu di dalam. Nah, ketika akan digunakan untuk membakar persembahan baru dikipasin. Sama prinsipnya mungkin kalau zaman sekarang kayak orang bakar sate, ya bikin barbecue. Seperti itulah gitu ya. Kita punya api di dalam diri kita, ada bara di dalam diri kita. Ya, mungkin juga seperti kayak Yeremia gitu ya. The fire in my bones gitu. Nah, itu istilah yang dikatakan seperti api di dalam tulangku gitu ya. Itu nggak bisa ditahan gitu. Yeremia nggak mau lakukan ini, tapi Tuhan udah tahu api itu di dalam dirinya, dia terpaksa lah. Ayo lakukan gitu apa yang harus Tuhan suruh kepada dia untuk dia lakukan. Kita punya api di dalam diri kita. Nah, tinggal pilihannya sekarang mau dikobarin apa enggak, mau didiemin apa dikobarin gitu ya. Saya percaya di sini kita semua mau mengobarkan api itu ya. Nah, next slide ya. Oleh karena itu persembahan yang kita persembahan sekarang kan bukan persembahan literal ya. Itu melainkan hidup kita ini adalah persembahan Tuhan kepada Tuhan. Maka perlu dijaga. Ya, Roma 12 ayat yang pertama itu dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekarang hidup kita adalah seperti persembahan yang ada di altar itu. Persembahan yang siap dikorbankan bagi Tuhan.
Ya, amin. Siapa yang percaya hidup kita adalah hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Satu hal Paulus itu pesankan ya kepada jemaat di Tesalonika itu adalah jangan padamkan roh. Ini literal banget gitu ya. Nah, bahkan dalam bahasa Yunaninya yang literalnya itu terjemahannya adalah stop putting out the spirit's fire. Ya, atau di dalam ESV itu dikatakan do not quench the spirit. Ya, ini perintah Paulus kepada jemaat di Tesalonika itu karena pada saat itu orang-orang Tesalonika tuh sudah terima Roh Kudus, tapi mereka gereja itu tuh kayak takut kalau karunia Roh itu bekerja dengan begitu kacau gitu ya. Kadang-kadang orang mungkin penuh Roh Kudus bisa tiba-tiba nari, bisa tiba-tiba nyanyi, melompat-lompat dan sebagainya gitu. Rupanya mereka nggak mau terjadi kekacauan, tapi itu akhirnya seperti jadi meredam gitu ya, meredam karya Roh Kudus yang bekerja di dalam gereja itu gitu. Nah, karena kemudian di ayat 20-nya langsung dikatakan mungkin ada orang yang bernubuat gitu ya, tapi bernubuatnya kayak mungkin nggak diterima sama semua orang. Memang secara komentar itu nggak ada yang bisa jelasin gitu apa sih yang terjadi di Tesalonika. Tapi intinya adalah mereka tuh kayak nge-repress gitu ya, nge-press supaya karya Roh Kudus itu tidak bekerja di tempat itu. Semua harus rapi, bersih, terap gitu ya. Tapi benar-benar akhirnya jadi clean semua, nggak kelihatan tanda karya Roh Kudus itu bekerja di tempat itu. Nah, jadi akhirnya kayak hampir padam gitu rohnya gitu di tempat itu. Apa sih yang bisa memadamkan roh kita? Coba next slide ya. Nah, yang saya ini disebutin kan satu-satu tuh, menghina nubuat, ya kayak tadi menganggap rendah nubuat, artinya mengabaikan atau meremehkan perkataan nubuat. Nubuat itu artinya seperti orang memberitahu apa yang akan terjadi di masa depan gitu ya. Ini langsung ditolak gitu kalau orang kasih nubuat. Padahal nubuat itu perlu diuji, bukan langsung ditolak gitu ya. Uji aja dulu, karena nubuat itu barangkali bisa juga, bukan barangkali, memang tujuannya adalah untuk menguatkan jemaat gitu ya, membuat orang bertumbuh dan ya bisa juga menasehati gitu ya. Nah, itu nubuat gitu. Nah, kemudian ada juga yang mengabaikan doa dan ibadah. Kita bersyukur kita punya DNA restorasi Pondok Daud, doa, pujian, penyembahan bersama-sama ya, unity siang dan malam. Kemudian akhirnya doa itu menjadi mekanis gitu ya, menjadi sesuatu yang ya ada patternnya gitu ya, ada patternnya. Kamu kalau doa harus begini, awalannya begini, tengahnya begini, akhirannya begini. Itu jadi mekanis gitu ya. Lalu kemudian ibadahnya asal-asalan, setengah hati. Itu menghambat karya Roh Kudus, membuat Roh Kudusnya itu jadi padam gitu. Ada juga, nah ini terlebih lagi, orang melakukan dosa tapi tanpa pertobatan sama sekali, gak nyadar kalau dia tuh udah dosa, makin jatuh ke dalam dosa, makin jatuh kayak spiraling gitu ya, makin lama makin turun, gak sadar dan gak bertobat gitu. Moral yang buruk ya, itu juga mendukakan Roh Kudus sehingga karya Roh Kudus itu gak bekerja di dalam gereja, di dalam diri orang-orang percaya juga ya. Kemudian ada juga kepahitan gitu ya. Orang kadang nggak berasa gitu ya kepahitan. Ada hati yang begitu kesel sama orang lain gitu, disimpan terus dibawa terus itu ya. Ada sebuah ilustrasi gitu, seorang dosen dia suruh anak-anak muridnya itu, mahasiswanya, kamu bawa deh, sehari ini kita bawa tomat, ya. Tomatnya segar. Lalu tapi kamu mesti bawa tomat itu setiap hari. Tomat yang sama setiap hari harus dibawa. Ya kalau dibawa satu sih hari ini nggak apa-apa gitu ya. Besok juga mungkin masih segar. Tapi coba seminggu kemudian tomatnya udah busuk. Tapi terus kamu bawa terus bawa. Gimana rasanya bawa tomat busuk setiap hari? Seperti itulah kalau orang bawa kepahitan gitu ya. Setiap hari dipiara terus kepahitan. Ya bagaimana mungkin Roh Kudus bisa bertumbuh di dalam hati yang seperti itu, gitu ya. Nah kemudian ada juga gangguan duniawi,
terikat dengan berbagai hal. Waduh, kalau ada scrolling IG gitu ya, Instagram nggak selesai ya, tiba-tiba udah 2 jam gitu ya. Waduh, itu kecanduan hiburan. Tapi kalau suruh doa aja, setengah jam bisa nggak? 1 jam bisa nggak doa? Ya, lebih lama scrolling medsos daripada doa. Bagaimana kita bisa bilang ada on fire di dalam hati kita gitu kalau seperti itu? Kemudian ada pecah belah dan perselisihan. Nah, ini pasti kerjaan kedagingan ya. Galatia 5 ayat 19. Perpecahan, perselisihan, pertengkaran, gosip, kurang kasih, itu juga memadamkan Roh Kudus di dalam gereja. Menolak karunia rohani. Nah, ini seperti yang di Tesalonika tadi ya. Dia membungkam karunia, pengajaran-pengajaran, dorongan, atau mungkin bahasa roh gitu. Saya surprise-nya, kok bisa ya? Ini padahal orang-orang yang evangelical yang ngomong nih ya, bahasa roh dicegah, itu membuat karya Roh Kudus tidak bekerja sepenuhnya dalam tubuh gereja. Ya, ajaran yang akhir-akhir ini terjadi adalah kamu bahasa roh gak usah rame-rame di gereja, kamu bahasa roh di rumah aja sendirian gitu ya. Ya padahal gereja kita nih gereja yang berbahasa roh ya, menekankan bahasa roh. Dan bahasa roh itu memang perlu, saudara-saudara ya, perlu buat membangun iman kita, buat mengatakan doa-doa yang mungkin kita nggak sanggup lagi, mau doain apa lagi, nggak tahu lagi, bahasa roh aja. Nah, saya ini dari Rayon 3 gitu, jadi kami ini di bawahnya Ibu Christine, Ibu Profetik ya, Ibu Kasubtif Profetik di pusat. Jadi beliau seringkali menasihatkan gitu, coba kalau dibangunin jam 3 pagi gitu sama Tuhan, jam 2, jam 3 pagi, kalau nggak tahu mau doa apa gitu ya, coba aja bahasa roh aja udah, bahasa roh aja udah ya. Karena dari bahasa roh itu mungkin kita tuh kayak lagi ngalamin, itu kan lagi mempersiapkan sesuatu gitu ya, mungkin ada bahaya yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi dengan bahasa roh itu kita jadi lagi dikuatkan sama Tuhan untuk menghadapi sesuatu yang mungkin nggak enak itu terjadi di depan ini ya. Atau mungkin juga ketika iman kita tuh lagi lemah banget gitu, udah nggak tahu lagi deh Tuhan mau ngerjain apa lagi nih, bahasa roh aja, nanti tiba-tiba akan ada terobosan. Amin. Kita bekerja dengan kuasa Roh Kudus, bahasa roh itu akan melakukan terobosan juga atas hidup kita. Nah, sekarang bagaimana kita mau fade into flame itu kayak gimana gitu ya? Apa yang bisa kita lakukan supaya api itu terus berkobar gitu ya, jangan sampai padam ya. Nah, ini kita belajar dari kehidupannya Timotius, seorang murid ya, yang jelas-jelas yang seorang murid lah. Dia benar-benar, namanya itu artinya honoring God atau precious to God gitu ya. Timotius itu namanya gitu, penghormatan kepada Tuhan atau berharga bagi Tuhan ya. Ini memang menentukan juga hidupnya dia gitu ya. Yang pertama adalah spirit filled daily life. Jadi kehidupan hari demi hari yang dipenuhi Roh Kudus. Katakan sama-sama, spirit daily life. Ya. Timotius ini lahir dari ibu dan juga neneknya adalah orang yang cinta Tuhan. Ya. Dia dari kecil itu dididik sama ibunya, sama neneknya ya, untuk jadi orang yang selalu beriman kepada Tuhan, cinta Tuhan. Ya pasti kalau di dalam keluarga yang seperti itu ada firman Tuhan yang selalu diberitakan, ada praise and worship yang selalu terjadi di rumah mereka, gitu ya. Saya percaya di sini semua ada praise and worship, amin. Di rumah-rumahnya, anak-anaknya diajakin doa, amin. Ya, kita mulai dari anak-anak kita dulu gitu. Kita ajakin mereka doa, kita ajakin muji nyembah Tuhan, ya. Dan Paulus pilih orang seperti Timotius ini untuk ikut dalam perjalanan-perjalanan dia, karena dia tahu orang yang kayak begini imannya itu terus bertumbuh. Ada juga ilustrasi yang mengatakan bahwa api Roh Kudus itu bisa padam bukan karena hal yang spektakuler gitu.
bukan karena sesuatu yang hebat yang menimpa seseorang gitu sehingga dia jadi tiba-tiba kecewa sama Tuhan ketika dia akhirnya nggak on fire. Bukan itu. Justru karena ada hal-hal kecil dalam kehidupan ini kadang membuat orang tuh jadi lupa berdoa, kadang membuat orang jadi lupa berhubungan dengan Tuhan. Ada kesibukan demi kesibukan yang berusaha mendistract kita gitu ya. Makanya hidup kita nih dari mulai bangun pagi itu mesti segera connect dengan Tuhan. Amin. 24 jam connect dengan Tuhan. Amin. Nah, spirit filled daily life gitu. Jangan sampai kita terdistract dengan sesuatu yang membuat api kita lama-lama padam. Kalau kita kan ini fan into flame ya. Jadi kalau nggak dikipasin itu kan mati apinya ini, padam langsung. Nah itu salah satunya adalah kalau kita tidak menjaga kegiatan kita hari demi hari, tidak kipasin api kita. Amin. Ya, mulai dengan saat teduh, mulai dengan doa, mulai dengan baca firman, kemudian ya pujian penyembahan, connecting kepada Tuhan. Ada lagu yang beredar hari-hari ini kan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Spirit daily life itu membuat kita terus terkonek dengan Tuhan dan api itu terus menyala. Amin. Nah, hal yang kedua, Spirit illumined word. Ini mungkin jarang kedengeran karena benar-benar baru saya dapat aja gitu kemarin gitu ya. Bagaimana ya ngomongin orang yang baca firman Tuhan karena dia didorong oleh Roh Kudus gitu. Punya passion untuk baca Tuhan setiap hari, baca firman Tuhan setiap hari. Seperti si Timotius ini gitu ya. Dikatakan dalam Timotius 3 ayat 15 itu, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari kecil Timotius sudah diajarin firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tentunya bukanlah sesuatu yang cuma buat dibaca aja. Firman Tuhan ada bukan karena sekedar buku sejarah. Firman Tuhan ada bukan sekedar untuk pengajaran menggali dengan pikiran gitu ya. Tapi firman Tuhan adalah sesuatu yang hidup. Firman Tuhan adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, negur kita, untuk memperbaiki kelakuan. Ingatlah kita ini manusia, dari manusia lama ke manusia baru tuh nggak otomatis tiba-tiba berubah gitu kan. Kita ini perlu diproses, tegur Tuhan, kita perlu baca firman Tuhan, makanya itu gitu ya. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Baca kisah peperangan aja gitu ya di dalam Alkitab. Kita bisa belajar, oh ternyata gitu ya, kalau orang perang tuh nggak selalu bergantung kepada senjata gitu ya. Tapi bisa juga bergantung kepada Tuhan sepenuhnya dulu, gantung dulu sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan kasih strategi, bahkan lewat doa pujian penyembahan, bisa musuh-musuh itu tercerai berai, bisa tembok Yeriko itu roboh, bisa banyak terjadi mujizat gitu ya. Ada peperangan demi peperangan yang terjadi bukan karena senjata. Ya betapa itu menjadi suatu kekuatan buat kita, dan itu menjadi suatu bara api yang dikipasin gitu ya. Jadi ada suatu api yang menyala-nyala dalam hati kita. Bayangkan kalau hari-hari Bapak Ibu lagi sedang mengalami peperangan. Mungkin ada peperangan yang terjadi lewat sakit penyakit. Mungkin ada peperangan yang terjadi kayaknya jalan buntu di depan gitu. Tuhan, bukakan pintu Tuhan. Kenapa semua rasanya kayak tutup gitu ya? Mungkin ada sesuatu yang perlu diperangi gitu. Mungkin caranya bukan dengan senjata, tapi dengan pujian penyembahan. Tuhan lagi bukakan sesuatu buat Bapak Ibu sekalian, buat saudara-saudara sekalian. Ya, ada mujizat demi mujizat bisa terjadi.
lewat firman yang kita baca. Coba lihat, baca firman itu adalah sesuatu yang membakar hati kita gitu ya. Mungkin Bapak Ibu mikir, cepat bosan Bu, saya kalau baca firman tuh justru kayak obat tidur. Gitu ya. Mungkin ada yang begitu juga gitu, ada yang baca firman malam, nah justru kalau nggak baca firman nggak bisa tidur gitu. Aduh, bertobatlah gitu ya. Firman Tuhan itu ada justru untuk membangun hidup kita gitu. Yes, amin. Ya, saya ngalamin sendiri gitu. Jadi maksudnya dulu tuh baca firman, kayak ya sambil lalu aja gitu ya. Bahkan dulu tuh sebelum saya bertobat, ya bukan gak percaya Tuhan gitu ya. Saya dalam Tuhan juga, tapi maksudnya belum ngalami pertobatan yang sesungguhnya gitu. Jadi baca firman tuh buat saya adalah hari Minggu aja deh gitu di gereja aja. Karena toh nggak ngerti juga bacanya apa gitu. Maksudnya apa sih sebenarnya bacanya apa? Udah mulai waktu kuliah lah gitu ya, kira-kira semester 5 lagi kuliah. Tiba-tiba itu ada hati yang untuk kepengen baca firman secara continuous, terus kepengen tahu juga artinya apa. Ya paling nggak punya Alkitab ini kan kita ada ini ya, ada ayat referensi di bawahnya kan yang kecil-kecil ini nih. Oh ini ternyata ada sambungannya ke ayat yang lain gitu. Ini coba baca gitu ya. Dan mulai dari situ aja gitu. Saya mulai dari situ. Ketika kemudian kenal suami saya, Pak Hendrik Timotius, baru dia tuh pernah hadiahin saya satu Alkitab bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris yang paling mudah lah, itu versi God's Word namanya. Inggrisnya gampang banget. Dari situ mulai tertarik gitu ya. Dan dari situ mulai nggak berhenti tuh, setiap hari baca firman sampai sekarang. Ya, mulai ada passion untuk baca lebih dalam lagi, nggak cuma di situ beli Pak Hendrik punya komentari macam-macam gitu ya. Saya mulai baca perdalam satu persatu apa gitu ya, macam-macam. Kita dapat iluminasi dari Roh Kudus. Firman Tuhan itu memberikan kita suatu pembukaan gitu. Ada sesuatu yang membuat mata kita terbuka ketika baca firman Tuhan. Nah, kalau diterima cuma secara intelektual, pasti akhirnya kayak mati gitu ya. Firman itu ya udah terbatas kayak pengetahuan aja. Tapi coba baca secara spirit, secara roh. Bahkan yang namanya, kalau di teologi ada namanya spirit hermeneutik gitu kan gitu ya. Jadi mengartikan firman tuh bukan cuma sekadar historical, grammatical gitu, tapi benar-benar Roh Kudus lagi ngomong apa untuk saya sendiri, untuk jemaat juga gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang spirit empowered ministry gitu ya. Kita bisa mengobarkan api itu dengan cara kita memberikan pelayanan kepada orang lain. Ya, Timotius ini seorang anak muda. Ketika Paulus pilih dia tuh masih usianya 30-an something gitu ya. Dia waktu itu ikut dalam perjalanan Paulus ke perjalanan kedua dan ketiganya Paulus gitu ya. Paulus tuh waktu itu mulai dapat panggilan yang ke Makedonia itu, mau merencanakan perjalanan ke Asia, tapi Roh Kudus kan larang Paulus ya untuk berjalan ke Asia. Diarahin ke Makedonia lewat mimpi gitu kan, Paulus mimpi. Si Timotius ini, dia tuh ditinggal di kota Efesus. Efesus tuh sekarang ada di Turki ya, itu Asia gitu. Dia disuruh jadi gembala. Anak muda 30 tahunan suruh jadi gembala. Dan gak gampang, karena Efesus itu adalah kota besar, kota yang pusatnya penyembahan Artemis ya, Dewi Artemis, Dewi Diana. Ada tempel yang begitu besar di tempat itu, dan semua orang itu nyembahnya luar biasa kalau sama Dewi Artemis itu ya. Kemudian ada juga intimidasi dari orang Romawi. Ingat pada saat itu mereka hidup di zaman Kaisar Nero. Orang-orang Kristen itu lagi dikejar-kejar luar biasa, mau dibunuh-bunuhin. Timotius, anak muda, dia sebenarnya juga orang yang pemalu gitu ya, timid gitu ya. Bukan orang yang bisa dengan mudahnya berdiri di depan banyak orang, public speaking, khotbah dan sebagainya. Karena itu Paulus katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
tetapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Paulus kuatkan Timotius, ya, kamu bisa melayani, kamu sanggup jadi gembala, ya, dipercayakan suatu jemaat yang besar begitu di Efesus, dan itu butuh keberanian luar biasa buat Timotius. Kita coba sekarang, anak muda di sini mau nggak tiba-tiba suruh gembalain di daerah yang sulit? Waduh, ada nggak yang mau dikirim itu? Susah nih kayaknya nih. Waduh, ya itu, nah itu gitu ya, itu kalau ditaruh di tempat yang sulit itu pasti akhirnya jadi berkumpul sama Tuhan, karena kita tahu Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan. Amin. Spirit empowered, kita nih bisa jalan bukan dengan kekuatan sendiri, tapi karena Roh Kudus menyertai kita. Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan membuat kita memberitakan Injil dengan kuasa. Bukan cuma dengan perkataan, tapi ada kuasa yang menyertai. Ketika kita memberitakan Injil itu, ada banyak orang yang tiba-tiba mungkin tersentuh hatinya. Ada banyak orang yang mungkin tiba-tiba merasakan, ya benar juga ya, saya perlu ini nih gitu, ya, saya perlu ini nih, saya nggak pernah dengar ini nih. Wah, tiba-tiba timbul imannya. Kesaksian itu membuat orang lain akan ke-trigger gitu ya, untuk menjadi orang yang lebih lagi beriman juga kepada Tuhan. Ada suatu kesaksian juga waktu tahun 2006 itu, kami tuh baru dipercayakan membuka gereja yang di Citra Raya ini. Lalu ada seorang jemaat itu pernah bersaksi gitu, anaknya tuh meninggal waktu yang anak keduanya meninggal, udah di ICU, di NICU gitu. Waktu baru lahir meninggal, tapi si pasangan suami istri ini berdoa memuji menyembah Tuhan di depan neo ICU itu, NICU kan, NICU ya. Ya, kemudian ternyata anak itu bangkit gitu. Anak itu hidup lagi. Tanda-tanda kehidupannya mulai jalan lagi. Wah, dokternya bilang ini mujizat gitu ya. Nah, itu kesaksian yang satu itu saya ceritakan kepada ada jemaat lain lagi yang juga mengalami hal yang sama. Anak ini belum, yang kedua ini, anak jemaat yang kedua ini belum meninggal sih, tapi dokter bilang mungkin dia cuma bertahan 2 hari gitu ya, karena masalah mekonium waktu itu, keracunan air ketuban. Nah, itu juga lagi di NICU itu, si ibu ini yang dengar kesaksian ini, dia jadi timbul imannya gitu. Dia nyanyiin aja sesuatu dia NICU itu. Suaminya orang yang sangat sederhana, maksudnya nggak bisa nyanyi, nggak pernah muji nyembah Tuhan gitu ya. Jadi mereka nyanyinya tadinya cuma haleluya, haleluya 12 kali gitu. Oh, nggak terjadi apa-apa nih, coba ganti lagunya gitu ya. Dia nyanyi, si ibu ini akhirnya nyanyi, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Lah, tiba-tiba terjadi tanda-tanda kehidupan gitu ya. Tanda-tanda vitalnya si bayi ini tiba-tiba meningkat gitu. So, dia dimarahin sama susternya. Ibu, gak boleh nyanyi di sini. Ini ruang ICU. Gak boleh nyanyi. Mesti steril nih semuanya. Ya, tapi itu tanda-tanda kehidupan terjadi gitu. Saya boleh nyanyi ya, saya nyanyi lagi ya ini. Nyanyi lagi, nyanyi lagi. Sampai akhirnya bayi itu boleh dia boleh dibawa pulang di 2 minggu lah setelah dirawat. Tuhan dahsyat. Ya, kuasa pujian penyembahan terjadi, tapi itu dia bangkit itu karena ada kesaksian dari orang lain yang ngalamin. Nah, itu ada empowered ya gitu di dalam spirit empowered di dalam kesaksian kita gitu. Saya percaya di sini yang lagi ngalami kelemahan, yang lagi ngalamin pergumulan, mungkin ketika engkau dengar kesaksian orang lain, engkau akan dibangkitkan. Tapi lewat kelemahanmu juga engkau melihat ada pertolongan Tuhan, ceritakanlah kepada orang lain. Amin. Siapa yang mau bercerita kepada orang lain? Penuhi dengan pelayanan-pelayanan yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kami mengundang Engkau ya Roh Kudus, penuhi setiap kami ya Tuhan. Bakar kami kembali ya
perubahan demi perubahan terjadi ya Tuhan. Atas setiap hidup kami ya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan. Kami bukan sekedar bekerja Tuhan, tapi kami bekerja oleh karena kuasa Roh Kudus. Kami berkeluarga ya Tuhan, kami berkeluarga di dalam kuasa Roh Kudus. Kami orang-orang membaca firman, kami melakukan firman Tuhan dengan kuasa yang dari Roh Kudus. Dan ada pelayanan-pelayanan baru ya Tuhan, pintu-pintu yang baru ya Tuhan, Tuhan bukakan bagi gereja ini ya Tuhan, bagi Pastor Nathan, bagi Pastor Lina, bagi seluruh jemaatmu yang ada ya Tuhan. Lebih banyak lagi jiwa-jiwa ya Tuhan yang mereka layani. Lebih banyak lagi perjumpaan perjumpaan dengan Tuhan terjadi ya Tuhan lewat pelayanan hamba-Hamba di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan yang berkelimpahan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap